Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Kudria. Now I will open up this video by introducing the ninth group that consists of me, myself, as the first interpreter and Siti Nurfaiza as the second interpreter. That also we are here making this video is for completing our talks, visual translation talks from our lecturer. And the topic that we got is about millennials generations. We all know that what is millennial generations, right? That they are the generation of people who born between the early 19th and 2000s. And now we will arise a topic about how the Gen Z will change the world according by the experts. So let's start the video. Okay, so this video is about how Generation Z will change the world according to expert. Yang artinya bagaimana generasi Z akan merubah dunia menurut para ahli. So, let's start the video. Mari kita mulai videonya. Generations are really about cultural change. By studying generations, we can get an idea of how growing up now as a child or a teen is different from it was for, say, the Gen Xers growing up in the 80s or the Boomers growing up in the 1960s. So, di sini dikatakan dari perempuan itu mengatakan bahwa generasi benar-benar berbeda tentang perubahan generasi itu benar-benar tentang perubahan budaya. Yang dengan mempelajari generasi kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran tentang bagaimana tumbuh dewasa sebagai seorang anak atau remaja yang berbeda dari yang dikatakan Gen X yang tumbuh di tahun 80-an atau Boomers yang tumbuh di tahun 1960-an. Looking specifically at numbers, we define Gen Z as those born between 1995 and 2012. Di sini juga dikatakan, melihat secara khusus pada angka, kami mendefinisikan Gen Z sebagai yang lahir antara 1995 dan atau sampai 2012. 1995 just happens to be the year the internet was commercialized, so that also captures the generation of people who were born after the internet existed, who don't know a world without the internet. Compared to previous generations, they spend a lot more time communicating with their friends electronically, and they also spend less time hanging out with their friends in person. My generation. So, di situ dikatakan bahwa pada tahun 1995 itu kebetulan merupakan tahun internet dikomersialkan, sehingga juga mengungkap generasi orang-orang yang lahir setelah ada internet itu yang tidak mengenal dunia tanpa internet. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya secara elektronik. Dan mereka juga menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berkumpul dengan teman-teman mereka secara langsung. We're truly digital natives. We've really only known a world where our phones are smart. You know, we turn to technology for a lot of things, whether it be entertainment, research, education. It's truly just part of who we are. So, juga di sini dikatakan oleh Jonah bahwa generasi Jonah atau generasi saya benar-benar digital native atau benar-benar penduduk asli digital. Mereka kehidupannya dengan digital asli gitu. Kami hanya tahu di dunia di mana ponsel kami sudah cerdas. Dan Anda tahu kami beralih ke teknologi untuk banyak hal, apakah itu hiburan, penelitian, pendidikan. Itu semua benar-benar hanya bagian dari kita. Itu yang dikatakan oleh pria tadi itu. I'm really convinced that iGen's skill with social media is going to be a complete positive. It's also linked to depression and anxiety and unhappiness.
especially for people who are spending too much time on social media, who are comparing themselves to others too much. You know, people Juga dikatakan lagi kembali bahwa perempuan tadi itu mengatakan, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa keterampilan agen dengan media sosial itu semuanya akan sangat positif. Ini juga terkait dengan depresi dan kecemasan dan ketidakbahagiaan, terutama bagi orang-orang yang menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial, yang terlalu banyak membandingkan dirinya dengan orang lain. guys talk about taking digital detoxes and stepping away for a little bit. And I don't know if it's necessarily cutting out the phone for a month at a time, but understanding that it's okay to put down your phone for a couple hours, don't have it at the dinner table, try not to be on your phone right before bed. There's just time and a place for everything, and I think understanding that is really important. Dan juga dikatakan kembali bahwa pria ini mengatakan, Anda tahu orang-orang selalu berbicara tentang mengambil detoksifikasi digital dan menjauh sebentar. Dan pria ini mengatakan, dan saya tidak tahu apakah itu harus mematikan ponselnya, tahu apakah itu harus mematikan ponselnya selama sebulan atau beberapa lama pada suatu waktu, tetapi memahami bahwa tidak apa-apa meletakkan ponsel Anda selama beberapa jam, tidak meletakkannya di meja makan ketika sedang makan bersama. Dan dia juga mengatakan, cobalah untuk tidak menggunakan ponsel tepat sebelum tidur. Hanya ada waktu dan tempat untuk segalanya, dan saya pikir pemahaman itu sangat penting, dan itu yang dikatakan oleh pria itu. I think something that parents can do to help with this anxiety that phones and information overload is really helping them sort of analyze and prioritize the information is what we find is something that's definitely needed with this generation. Dan kembali David, pria satunya, ini mengatakan bahwa saya pikir beberapa orang tua dapat membantu kami dengan kecemasan telepon dan memprioritaskan informasi adalah apa yang kami temukan adalah sesuatu yang pasti dibutuhkan dengan generasi-generasi ini. At the moment, what many people think of when they think of iGen is a teen or a young adult, looking at his or her phone. But I think they'll become known for other things as time goes on. One of our traits that dikatakan juga oleh perempuan ini mengatakan bahwa saat ini yang dipikirkan banyak orang ketika mereka memikirkan iGen adalah remaja atau dewasa muda yang mana Anda tahu mereka melihat ponselnya. Tapi saya pikir mereka akan dikenal karena hal-hal lain seiring berjalannya waktu. that, is very upfront with my generation is that we're very, very realistic. At a young age, we were thrown into a world that you could say wasn't the prettiest. We grew up amongst the 2009 recession after 9/11, and our parents didn't tell us we could necessarily be whatever we wanted. They told us that it's a hard world out there. You're gonna have to work your butt off, and if you're not willing to, there's plenty of others that will. Dan pria ini juga mengatakan bahwa salah satu ciri yang dia temukan adalah salah satu ciri kami yang Anda tahu yang sangat terbuka dengan generasi saya adalah bahwa kami sangat realistis. Di usia muda kami terlempar ke dunia yang bisa dibilang bukan yang tercantik. Yang Anda tahu kami tumbuh di antara resesi 2009 setelah tragedi 9/11 dan orang tua kami tidak memberitahu kami bahwa kami bisa menjadi apapun yang kami inginkan. Mereka memberitahu kami bahwa di luar sana dunia itu sangat sulit. Anda harus bekerja keras dan jika Anda tidak mau, ada banyak orang lain yang akan melakukannya. Itulah translation dari beberapa pembicara itu. Untuk melanjutkan videonya akan dilanjutkan diinterpret oleh teman saya Siti Nur Fariza. Untuk Siti Nur Fariza, waktu udah tepat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faiza and I will explain about this video. Generasi Z masuk ke dunia pekerjaan. It's going to be a lot of change for Gen Z. Dan hal ini akan menjadi banyak perubahan bagi generasi Z. Can log on and log in,
I'm at work. Jika saya dapat masuk dan terus masuk, saya sedang bekerja. So I think the physical office is really going to be challenged. Jadi menurut saya kantor fisik benar-benar akan ditantang oleh hal-hal yang kita ketahui tentang generasi tersebut. Another thing that we know about this generation they're really going to challenge is the pace at which things get done. Everyone talks about work-life balance, Mereka benar-benar akan menantang kecepatan di mana hal-hal diselesaikan. Semua orang berbicara tentang keseimbangan kerja serta kehidupan. My work and my life, and works from 9 to 5, and then your life, and how do we balance the two? Anda tahu saya mendapatkan pekerjaan dan kehidupan saya dari jam 9 sampai jam 5 dan setelahnya adalah tentang hidup Anda. Lalu bagaimana menyeimbangkan keduanya? What I love about Gen Z Dan yang saya suka tentang generasi Z adalah is they just don't think it works, and really mereka hanya berpikir itu tidak berhasil. it hasn't worked. Dan hal tersebut benar-benar tidak berhasil. They go for is work-life blend, where work and life are 7 days a week, 24 hours a day. Apa yang mereka cari adalah perpaduan pekerjaan dan kehidupan, di mana pekerjaan dan hidupnya adalah 7 hari dalam seminggu serta 24 jam dalam sehari. By spring of their senior year, Argentines are less likely, compared to previous generations, to have their Pada musim semi mereka, remaja generasi lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. driver's license, to work at a paid job, to go out on dates, to drink alcohol. Untuk memiliki SIM, bekerja dengan pekerjaan berbayar, untuk date serta tidak lagi meminum alkohol. And we've already seen this with millennials in young adulthood, taking longer to settle into careers, to marry, to have children, and so on. So the whole developmental trajectory is slowed down. Dan kita telah melihat saat ini generasi milenial dan dewasa muda membutuhkan waktu lebih lama untuk menetap dalam karir, menikah, memiliki anak, dan lain sebagainya. Jadi seluruh lintasan perkembangan melambat. Gen Z is by far the most diverse. Gen Z is by far the most diverse generation ever. Generasi Z sejauh ini adalah generasi yang paling beragam yang pernah ada. And we're also the most interconnected around. Dan mereka juga yang paling terhubung di seluruh dunia. On the globe, and part of the reason is, now with our generation, when something happens, the entire world finds out immediately through social media, through hashtags. We're always connected to each other, so we feel as though whether it happened in the same building or 1,000 miles away, it is immediately affecting us because we hear about it, and so we feel obligated to help and be a part of the situation, whether it's positive or negative. They are Salah satu alasannya adalah Anda tahu sekarang dengan generasi mereka, ketika sesuatu terjadi di seluruh dunia, mereka tahu dengan segera melalui media sosial, melalui tagar, selalu terhubung satu sama lain, sehingga mereka merasa meskipun hal itu terjadi di gedung yang sama atau ribuan mil jauhnya, itu langsung berpengaruh karena mereka mendengarnya, dan di situ mereka merasa berkewajiban untuk membantu dan menjadi bagian dari mereka atau bagian dari kejadian tersebut. Apakah itu hal positif atau More negative. They are also the one that values equality the most, whether we're talking about race or gender or sexual orientation or transgender issues. Mereka juga merupakan salah satu yang paling menghargai tentang kesetaraan. Saat kita berbicara tentang ras, gender, masalah orientasi seksual atau transgender,
they're really much more open. Mereka jauh lebih terbuka And focused on equality. And we really do dan fokus pada hal kesetaraan tersebut. not fear failure. So whether it be through political activation or entering new workplace or trying new things, Mereka tidak takut gagal, jadi entah melalui aktivasi politik atau tempat kerja baru atau bahkan hal baru, we're willing to try something and fail. And this is going to have a great impact on the other generations. For the rest of us who have been so cautious, that's going to really rub off to get us to step outside our box and maybe try some new things. mereka bersedia mencoba dan gagal. Itu tidak berdampak besar pada bagian lain dari mereka yang telah berhati-hati sehingga tidak akan mengganggu untuk melangkah keluar dari tempat mereka atau untuk mencoba hal-hal yang baru. Okay, I think enough from our presentation. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.